Halo teman-teman, balik lagi dengan aku di Andri Ngaco Channel. Ah, Gini ya, aku sih untuk buat konten ini itu sebenarnya gimana ya kan? Sebenarnya kalau mau diterusin, takut kayak kemarin salah gitu ya kan, nggak diterusin. Sayang kontennya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kemarin tuh waktu aku buat konten masalah tentang gaji di Jepang ini dan aku ngebuka kontrak aku ya kan, itu tuh banyak banget yang merespon salah teman-teman. Jadi sebenarnya tuh eh, dari mereka kebanyakan yang komentar tuh apa, dia komentar tapi nggak ngelihat videonya dulu gitu. Jadi begitu lihat lihat judulnya langsung komentar gitu teman-teman, dan komentarnya tuh kebanyakan di FB ya. Jadi memang dari situ aku berpikiran kenapa aku tetap tenang dan tetap ya udahlah ya gitu. Malah jadi tambah viewer gitu ya kan. Tapi itu sih bukan itu ya, bukan masalah tambah viewernya, cuma dari komentar teman-teman semuanya tuh takutnya malah jadi buat ngedon teman-teman yang pengen ke Jepang gitu loh, maksudnya loh. Jadi ya buat teman-teman semuanya yang kemarin komentar ya kan, komentarnya beres banget lagi. Maksudnya lain kali tuh lihat aja dulu videonya gitu. Ada yang bilang ngebait, padahal aku tuh judul sama sama isi videonya tuh sebenarnya tuh satu, sebenarnya tuh sama gitu. Cuma kalian belum nonton langsung komentar ya kan, dimakan mentah-mentah gitu. Banyak banget yang komentar dan banyak banget komentar-komentar yang mungkin ini nggak nonton ya kan, jadi komentarnya agak pedas ya kan. Banyak banget juga yang ngedukung gitu, yang kemarin banyak yang akhirnya malah jadi pada tanya gitu masalah LPK gitu. Sebenarnya sih kalau teman-teman ngelihat videonya ya, harusnya ya nggak harusnya sih, aku berharap konten itu tuh malah jadi satu semangat buat teman-teman gitu, satu pacuan juga buat teman-teman gitu loh. Tapi kalau yang nggak nonton malah ngebully rame-rame gitu teman-teman. Untuk masalah kemarin ya udahlah ya, nggak apa-apa, anggap aja ini satu ujian pertama bagi youtuber pemula kayak aku ya kan. Pasti banyak banget youtuber di luar sana juga yang menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar penting malah dibully ya, memang sering kayak gitu teman-teman. Tapi satu komentar yang menarik yang pengen aku bahas kali ini, bahwa zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda gitu. Zaman sekarang enak ya gitu, dia bilang gitu, zaman sekarang enak ya, selain selain gajinya tinggi, gajinya udah lebih dari mereka, cruise-nya juga tinggi teman-teman. Ya memang ya, cruise-nya untuk saat ini memang benar-benar tinggi, selain karena corona ya kan. Jadi ini teman-teman, awal awal mulanya tinggi itu uh, kemungkinan karena setelah Indonesia kena corona dan memang parah banget ya kan, perekonomian turun dan kurs di sini naik teman-teman. Bukannya seneng tapi bukannya nggak seneng juga. Ya kita gimana ya, mau seneng melihat keadaan Indonesia kayak gini ya, prihatin. Nggak seneng kok, kayaknya nggak bersyukur dengan kurs yang sekarang gitu teman-teman. Jadi selain krus juga ya, sebenarnya untuk gaji sekarang, kemarin yang bilang gaji anak sekarang tuh tinggi, ya gimana ngomongnya ya. Kali ini aku akan bandingin aja dengan tadi aku udah tanya-tanya sama senpaiku ya. Jadi memang benar-benar untuk zaman dulu tuh tahun pertama ya, itu cuma 650-an lah, nggak nyampe segitu, malah pokoknya 600-an lah, nggak nyampe 700. Dan cruise saat itu tuh tahun, berarti 2 tahun sebelum aku datang, berarti tahun 2015, cruise untuk uang yen ke rupiah itu tertinggi itu hanya 115 120 teman-teman. 120 itu mungkin ya sekarang teman-teman rasanya.
Tapi memang pertama kali aku kesini juga waktu aku masih nerima gaji 856 per jam, itu cruise tertinggi itu ya waktu itu 120 teman-teman. Itu tahun 2017 ya. Tahun 2017 aku 120 itu udah seneng banget. Makanya kalau dulu tuh 115 itu udah standar teman-teman. Jadi memang untuk saat ini cruise ya, terakhir update ya, terakhir update di remit manapun tuh terutama yang memang familiar di ini ya, di kalangan Kensusei ya, seperti SPI, Kyodai, terus CRF, banyak lagi yang lainnya ya. Kayak aku pakai semua aku sebenarnya tahu ya, tapi mau ngebuat konten ini ya nanti dulu lah. Aku mau ngebahas ini dulu. Jadi sekarang para remit ya, jasa remit tuh rata-rata sekarang 137, bahkan masih komanya tuh masih naik, tapi komanya ya udahlah ya, koma lah ya buat pajak. Komanya tuh masih terus naik turun naik turun. Terakhir aku kirim tanggal 20 kemarin, 20 bulan 8 aku kirim tuh 139, ya 139, pokoknya 70-an lah, terus gitu teman-teman. Jadi memang kalau kemarin ada Senpetachi yang udah pulang udah bilang enak ya zaman sekarang tuh cruise-nya tinggi, gajinya tinggi-tinggi juga gitu. Ya memang seperti itu teman-teman. Jadi zaman dulu tuh memang tahun 2015 saja Kensusei di sini hanya menerima 600 sekian teman-teman, nggak nyampe 700, dan cruise-nya hanya 115 itu udah standar, udah tinggi. Bahkan pernah 110, 109 itu pernah. Kalau aku sekarang berpikir ya, dan gara-gara konten ini juga, konten kemarin juga banyak yang nyerang ya kan, aku malah jadi kayak bersyukur, oh iya dulu segini gitu. Perbandingan dengan sekarang itu memang jauh, dan buat Senpetachi juga ya kan, mudah-mudahan sukses terus lah ya. Jangan iri sama kita yang di sini sekarang. Aku sampai oh iya ya, aku harus mungkin aku yang kurang bersyukur gitu mungkin. Terus itu ya, itu masalah gaji zaman dulu sama zaman sekarang ya, ya memang jauh banget. Dan cruise-nya juga ya karena sekarang corona gitu. Kalau normalnya dulu aku nggak ada corona ya, waktu maksudnya dulu belum ada zamannya corona ya, itu normalnya tuh sekitar 125-an 120 itu udah standar gitu teman-teman. Itu 120 itu udah enak lah ya buat kirim lah ya, nggak sayang lah. Karena aku tuh tahun pertama pernah jumpain 115, 114 itu pernah tahun 2017 ya. Kalau sekarang mungkin untuk saat ini tapi teman-teman yang di rumah yang masih belajar sulit banget ke Jepang gitu. Jadi ya bisa jadi rezeki kami yang di sini, bisa. Sebenarnya sih semua orang sama ya. Kalau ditanya milih cruise-nya tinggi apa Indonesia, Indonesia kembali lagi seperti dulu ya, semua mikir lah. Di sisi lain ini cruise ya kan yang memang benar-benar kita nantikan. Di sisi lain banyak banget orang yang pengen pulang ya teman-teman. Jadi cruise tinggi itu bukan satu-satunya harapan bagi kami itu. Banyak banget yang memang benar-benar ingin pulang tapi nggak bisa teman-teman. Bahkan perusahaan benar-benar minta gitu, benar-benar minta. uh, beberapa perusahaan memang benar-benar minta Kensusei yang sekarang tinggal di sini untuk ditinggal dulu gitu. Kemarin sih berita yang aku baca ya, jadi yang habis kontrak bulan 9 sampai bulan 10 ya, dari bulan 9 sampai bulan 10 ya mungkin sampai seterusnya, itu disarankan untuk tetap tinggal di sini gitu. Ya karena gimana lagi ya kan, perusahaan ngambil lagi nggak bisa, ngepulangin yang ini nanti
kekurangan orang gitu ya kan. Karena itu teman-teman, tadi aku juga sensaku kan tadi datang ke sini, aku tanya kira-kira nanti ketika lulus, bahkan yang hampir 5 tahun, yang hampir 5 tahun senpaiku tuh tadi kan ada tes lagi JISCO ya kan, setelah tahun keempat untuk tahun kelimanya kan ada lagi tes JISCO seperti ketika selesai 3 tahun untuk syarat kembali lagi ke sini kan ada tes lagi ya kan. Jadi tadi kalau lulus gimana, kan udah 5 tahun, apakah jadi orang Jepang, apakah jadi Kensusei lagi tapi kembali lagi apa gimana. Senseinya pun bingung karena si perusahaan ini memang benar-benar minta bahwa Kensusei tetap tinggal di sini gitu, karena untuk ngambil yang baru lagi belum bisa teman-teman. Jadi ya itu, mau gimana lagi ya kan, mau seneng dengan krus tinggi Indonesia kayak gitu, mau misalnya nanti kita berdoa Indonesia ayo membaik, kita semua berdoa ayo dong membaik dong gitu, karena keluarga kami di rumah gitu ya kan, pasti semua berdoa lah ya biar yang terbaik. Tapi di sisi lain ayo dong krusnya tinggi terus gitu teman-teman. Terus gimana, aku sendiri juga bingung. Bahkan kalau ditanya milih krus tinggi tapi Indonesia kayak gitu, atau Indonesia sembuh, Indonesia kembali lagi seperti awal tapi krus rendah, ya kita mikir dengan melihat gaji kita segini, ya kita mikir gitu. Jadi bukannya kalau dibilang anak sekarang seneng ya krusnya tinggi, seneng nggak seneng gitu loh. Bahkan aku kalau disuruh milih milih krus jangan rendah dong, krus standar gitu, standar dulu sama krus tinggi tapi Indonesia kayak gitu, ya mending krus standar kayak dulu lah. Nah, di sisi lain karena kan per tahun kita kan sekarang kan naik gitu loh, gajinya tuh naiknya juga semua kan susah, pasti naiknya drastis lah, dalam artian naik tuh di atas 50 yen per jam gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk krus rendah gitu loh. Gitu aja mungkin teman-teman, karena ya sebenarnya sih mau itu aja ya lah, ngomong buat teman-teman. Yang penting kalau ngeliat video tuh jangan dari judulnya gitu teman-teman, tapi benar-benar dilihat videonya baru komentar gitu loh. Malah sampai ada yang jadi ada yang ngebelain aku, ada yang sampai ngomong-ngomong kasar ya kan, adu komen ya. Itu nggak perlu teman-teman. Buat teman-teman yang memang benar-benar mendukung aku ya kan, terima kasih banget, dukung terus Handri Ngaco Channel biar aku juga semakin semangat itu. Bahkan setelah ngeliat subscriber nggak naik tuh sempet kayak lah udahlah gitu. Tapi setelah kemarin ya kan akhirnya jadi tambah satu itu nggak masalah, kalau tambah satu itu nggak masalah, yang penting ada dukungan buat aku dulu. Kemarin sempet kayak yang udah dong stop dong. Tapi enggak lah ya, buat temen-temen aku bakal usahain biar aku buat konten terus ya kan, seperti dulu kan aku semangat banget cari narasumber ya kan, walaupun dari orang-orang terdekat sebenarnya nyari narasumber tuh susah, karena kalau lagi ngobrol biasa oke lah ya, mereka mau cerita semuanya. Tapi kalau lagi masuk YouTube kayak gini tuh banyak yang nggak mau itu. Sebenarnya kalau diceritain ya, satu perusahaan aja tuh memiliki cerita yang berbeda teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah tetap semangat, kejar terus cita-cita kalian biar bisa ke Jepang meskipun belum tahu kapan ini ya. Oke teman-teman, jadi tadi ya kan aku bilang entah kapan ya kan corona ini selesai, cuma ya tetap belajar aja lah ya buat teman-teman juga. Maaf tadi aku potong karena tadi senpaiku tuh ada berita dari Halo Japan ya kan, Halo Japan. Jadi Jepang ini ya tadi yang aku baca, sebenarnya aku sih ya udahlah ya, malas banget baca kayak gini. Tapi dilansir dari Halo Japan ya, di situ tertulis pengangguran di Jepang tuh naik di bulan Juli ini gitu loh, dari 22,8% naik menjadi 2,9%. Itu sih
kalau naik terus kayak gini ya kemungkinan masih sulit sih buat teman-teman masuk ke sini. Tapi ya aku harap tetap tetap semangat buat teman-teman, terus kejar bahasa gitu, belajar terus ya kan. Tapi kalau banyak beberapa LPK ya aku sih nggak tahu pasti ya, tapi dari ngelihat ngelihat berita-berita yang valid dari Jepang ya kan, memang kalau kalau ada yang posting, ini gimana sih ngomongnya ya, kalau ada yang posting dibutuhkan segera itu kayaknya sih nggak mungkin itu. Bahkan tadi senseiku pun waktu aku tanya ya ini gimana gitu, ya sulit untuk masuk ke Jepang ya untuk saat ini belum gitu loh. Paling nanti nunggu nunggu memang benar-benar keadaan corona di dunia ya, benar-benar dunia ya, bukan Indonesia saja ya, dunia selesai baru boleh masuk. Dan berita terakhir sih bulan 5 tahun depan. Tapi ya bahkan ya ini ya yang benar-benar aku lihat ya, benar-benar aku tahu ya, perusahaan sebelahku, karena kan aku kan di grup ya kan, perusahaan sebelahku aja mengatakan dia kan ada dua kan susah yang udah pulang, udah selesai 3 tahun dan mau kembali lagi ke sini. Saconnya tuh bilang kemungkinan untuk berita kan memang benar bulan 5 ya, benar, semua orang Jepang juga tahu, semua sacon juga pasti tahu lah ya, bulan 5 kan susah orang-orang asing ya boleh masuk ke Jepang. Tapi ya itu teman-teman, karena keadaan corona terus kembali lagi, akhirnya belum ditentukan lagi mau kapan gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih nyari LPK, ada yang posting segera itu, kalau aku ya mungkin kalau nanti ini aku posting lagi pas orang yang promosi nonton terus ngebully aku lagi ya nggak tahu lah ya. Tapi tadi kenapa videonya aku stop, karena senpaiku tuh tadi bilang ini ada berita valid dari Hello Japan. Oke itu aja teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap waspada dalam memilih LPK, karena sekarang banyak banget ya kan. Kemarin aja satu sisi positif dari aku dibully, banyak banget yang tanya masalah LPK teman-teman. Aku juga sebenarnya kepengen banget buat bagaimana sih cara memilih LPK ya kan, karena kalau aku chat satu-satu juga ya nggak tahu maksimal apa enggak. Yang penting kalau ada orang chat aku pasti balas gitu, terutama kalau di DM ya. Kalau di apa messenger tuh kebanyakan tukang obat teman-teman. Semua jual obat, ya udahlah ya nggak apa-apa. Oke jadi itu aja teman-teman. Buat teman-teman yang masih cari LPK tetap hati-hati, karena di sisi lain aku tuh takutnya ya buat para penipu tuh masih beraksi gitu loh. Karena buat penipu ya, buat yang mau nipu lah ya, ini satu kerugian buat yang pertama dari siswa itu sendiri, yang kedua dari LPK yang memang benar-benar berusaha buat kita gitu loh. Jadi jangan rusuhin LPK yang udah berjuang, udah jujur ya kan, udah berusaha sekuat mungkin. Karena menghadapi corona kayak gini ditambah kalian berusaha buat nipu ya kan, janganlah. Bahkan nanti kalau ada postingan nyeleneh tag aja Andri Ngaco ya kan, di Facebook atau di Instagram Andri Ngaco, pokoknya bakal aku bikin konten. Biar nggak apa-apa, aku dibully nggak masalah, tapi yang penting nggak ada lagi penipu gitu loh. Karena sekarang tuh anak-anak muda pengen berkarya gitu loh, pengen mencari rezeki di negeri orang. Bahkan makanya buat teman-teman juga nih, sering banget aku katakan semangat teman-teman, semangat. Karena sekarang yang udah selesai kerja di Indonesia aja masuk ke LPK, yang baru lulus masuk ke LPK penuh. Sekarang pemberangkatan sulit ya kan. Bahkan info terakhir dari beberapa LPK banyak yang diliburkan teman-teman karena LPK-nya penuh gitu loh. Oke itu aja teman-teman. Jadi sekali lagi jangan komentar sebelum nonton videonya. Aku Andri Ngaco, dukung terus Andri Ngaco biar aku tetap semangat, aku tetap buat konten buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan bye bye. Semangat buat teman-teman.